Sudah masuk di bulan September awal ya. Alhamdulillah untuk hingga saat ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, terutama saat proses check up sebuah senapan angin yang baru datang dari pabrik. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan atau menjabarkan sebuah jawaban untuk teman-teman Sobat Hunter yang kemarin itu menanyakan untuk tips memilih atau cara memilih senapan angin khususnya PCP yang baik dan benar untuk pemula. Nah, ini jawabannya agak susah ya, karena untuk tipsnya itu sebenarnya kalau milih senapan angin itu kembali lagi ke kesukaan teman-teman Sobat Hunter. Mau pilih apa, mau pilih yang model seperti apa, itu sebenarnya bebas. Tapi ya ini karena unit senapan angin PCP di Panjasona Official di bulan September awal ini, unit stoknya banyak varian. Ada yang bingung milih, ada yang bingung mau cari senapan angin yang model tipe apa, ya sampai bingung untuk mau transaksi atau mau transfer itu ketika ada unit baru, ganti unit dan sebagainya. Nah, untuk menyikapi itu dan supaya teman-teman nanti mantap ya ketika belanja, ketika pilih sebuah senapan angin PCP khususnya untuk para pemula, tips ini bisa teman-teman nanti pakai ya. Tipsnya nggak banyak, cuman 3 poin aja yang ingin saya sampaikan. Dan pastinya sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja intip. Nah, sebenarnya untuk tipsnya ini sudah pernah saya buatkan sih, tapi untuk skala global, maksudnya umum, yaitu nggak senapan angin PCP aja, senapan angin gejuk, senapan angin uklik itu kemarin sudah saya pernah buatkan. Jadi tipsnya memilih senapan angin yang baik dan benar. Ya, tapi kalau yang ini khusus untuk kelas PCP saja, karena banyaknya teman-teman Sobat Hunter yang kemarin menanyakan jenis senapan angin PCP. Ya, lantaran untuk senapan angin PCP ini di Panjasona Official ada banyak varian, ada banyak promo, ada banyak unit dengan kombinasi terbaru, dan bahkan untuk stoknya ada yang banyak, ada yang habis stok dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman yang nonton atau yang pengen cari itu bingung. Nah, tips ini akan saya upas tuntas di video kali ini, lengkap dan detail. Pastinya jangan di skip, jangan dipotong untuk videonya, karena 3 poin ini nanti akan saya jabarkan sedetail mungkin supaya teman-teman nanti lebih mudah untuk mencari sebuah senapan angin PCP. Oke, sudah, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama. Nah, untuk tips atau cara memilih senapan angin terbaik di tahun 2022, lebih tepatnya di Panjasona Official, kelasnya senapan angin PCP adalah pilih senapan angin yang mudah untuk dioperasikan atau mudah digunakan. Ya, sudah pernah saya buatkan video juga di beberapa waktu yang lalu ya. Untuk senapan angin itu sebenarnya ada karakteristik, ada bawaannya masing-masing. Jadi teman-teman nggak bisa nih, teman-teman menyamaratakan sebuah senapan angin itu sama. Toh walaupun sebenarnya kalau dari mekanik mesin, terus tekstur dan sebagainya itu sama semua. Cuman ada beberapa komponen, ada beberapa panel-panel yang membedakan senapan angin satu dengan senapan angin yang lain. Sehingga ya itu nanti juga berpengaruh pada proses menggunakan atau proses saat menggunakan sebuah senapan angin. Contoh mudahnya, ada senapan angin yang penggunaannya mudah, ada senapan anginnya yang teksturnya itu penggunaan sedang itu nggak terlalu mudah juga nggak terlalu sulit. Ada juga yang terakhir penggunaan senapan angin yang agak sulit. Nah, ini yang kami selalu himbau ke teman-teman Sobat Hunter, khususnya untuk para pemula ketika pengen cari senapan angin terbaik di tahun 2022, terutama kelas PCP, itu saya menyarankan cari aja atau pilih sebuah senapan angin yang mudah digunakan atau mudah dioperasikan. Nah, mungkin di episode berikutnya akan saya bahas tuntas juga, saya kelompokkan senapan angin yang kategorinya itu paling mudah digunakan, ada yang sedang digunakan, maksudnya yang penggunaannya itu nggak terlalu rumit atau nggak terlalu mudah, ya tengah-tengah lah, standar. Ada juga yang paling sulit. Nanti teman-teman bisa aja menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang pengen cari sebuah senapan angin nantinya. Oke, untuk poin yang pertama tadi saya ulangi lagi, tipsnya, caranya
memilih senapan angin yang baik dan benar kelas PCP di tahun 2022 ini adalah cari aja senapan angin PCP yang mudah digunakan atau mudah dioperasikan guna untuk nanti penggunaan atau saat menggunakan sebuah unit senapan angin tersebut tidak ada kendala dan lancar-lancar saja. Itu sih tipsnya yang pertama. Nah, tips pertama sudah, kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, tips kedua ini adalah berkaitan dengan budget atau dana yang dimiliki teman-teman Sobat Hunter. Nah, untuk budget atau dana ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri nih, tergantung teman-teman itu punya budgetnya berapa. Contoh gampangnya seperti ini. Senapan angin PCP yang ada di Pancasona Official itu kan ada harga yang paling murah, ada juga yang harga paling tinggi. Nah, teman-teman itu bisa menyesuaikan. Nanti teman-teman mau pilih yang mana. Jelas kalau yang harga murah atau yang harga standar yang terjangkau itu pasti ada sedikit perbandingan dari senapan angin yang harganya lebih up atau lebih tinggi. Tapi saya kembalikan lagi ke teman-teman, soalnya kalau senapan angin itu pada umumnya kalau diukur dari skala kemampuan akurasi, power dan lain sebagainya itu hampir-hampir sama saja. Yang membedakan dari kualitas bahan yang dipakai dan sistem pengerjaan apa yang digunakan dari masing-masing bawaan senapan angin. Jadi untuk budget ini juga penting nih. Kalau teman-teman punya budget 2 jutaan nih katakanlah, 2 jutaan itu ada varian banyak sekali di sini. Ya, ada contohnya sekelas PCP Terminator yang tabung 25 mili magazin itu, ada yang Benjamin Marauder, ada yang Wolverine dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman sesuaikan aja sendiri ya. Kalau budgetnya kira-kira 1 jutaan, nah itu ada juga senapan angin PCP ya harganya di atas 1 juta, di bawah 2 juta. Itu ada. Ya tergantung nanti teman-teman pilihnya yang seperti apa. Karena untuk budget ini menentukan dari teman-teman nanti mau pilih atau mau cari senapan angin yang seperti apa. Jadi itu kalau untuk budget, saya kembalikan ke teman-teman nih. Saya nggak mau paksa, saya nggak mau mengatur nanti saya punya budget 2 juta nih harus pakai ini. Enggak, soalnya untuk varian ada banyak sekali, untuk pilihan juga banyak sekali. Jadi untuk budgetnya teman-teman perhitungkan dulu, matangkan dulu. Kalau sudah matang, untuk budgetnya berapa, alokasi dananya berapa, tinggal pilih senapan angin yang disukai. Oke? Tips yang nomor 3, ini sekaligus terakhir ya. Tipsnya simpel aja, nggak banyak-banyak dan nggak panjang-panjang. Untuk tips yang ketiga ini adalah pilih sebuah senapan angin PCP menurut atau berdasarkan kebutuhan. Ya, senapan angin PCP itu sebenarnya banyak sekali manfaat dan banyak sekali kegunaannya. Salah satu bisa untuk koleksi, yang kedua bisa untuk olahraga menembak, yang ketiga itu bisa untuk kegiatan outdoor, hunting dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan saja. Contohnya ini teman-teman, saya mau cari senapan angin PCP yang bisa saya gunakan untuk olahraga menembak atau untuk melatih ketangkasan nih, dengan jaraknya kisaran 20-30 meter. Oke, kalau di jarak 20-30 meter, saran saya bisa pakai tabung yang ukurannya kecil. Nah, untuk tabung ukuran kecil ini harganya sedikit terjangkau dibandingkan dengan tabung yang ukuran besar. Contohnya kelas PCP Bocap. Ya, itu pasti ada selisih dan pasti ada pembedanya. Jadi teman-teman nanti tergantung fungsinya atau kegunaannya mau digunakan untuk apa. Jadi itu nanti juga berpengaruh dari segi harganya. Oke, kalau kebutuhannya saya mau yang tampilannya elegan untuk koleksi saya yang lebih wah, lah berarti untuk budgetnya juga harus mendukung. Karena untuk senapan angin jenis yang tipe yang bagus, tipe yang grade-nya di atas itu pasti harganya berbeda dibandingkan dengan senapan angin yang cukup simpel ya, yang standar dan sebagainya. Nah, jadi itu cari dulu kegunaannya, cari dulu untuk fungsinya apa. Nanti kalau sudah ketemu, saya mau cari senapan angin A, B, C, D, ya dari 3 poin itu semoga nanti teman-teman ada sedikit pencerahan dan semoga nanti teman-teman ke depannya ada sedikit gambaran kalau mau cari sebuah senapan angin. Itu sih kalau dari saya. Nah, saya kembalikan lagi ke teman-teman nih. Kalau teman-teman yang dirasa kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan di video kali ini, boleh saja tulis kritik dan masukannya. Soalnya di sini saya sifatnya hanya membantu berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika mau pilih sebuah senapan angin ya. Di luar itu kalau teman-teman menyangkal, teman-teman ada bahkan
mau memberikan masukan, mau memberikan ide, tips yang lain berdasarkan pengalaman dari teman-teman masing-masing, boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti akan saya share ke teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia. Siapa tahu teman-teman yang lain itu membutuhkan informasi tersebut. Oke ya. Nah, untuk tipsnya tadi 3 poin sudah saya sampaikan. Mungkin bisa dicatat atau mungkin bisa di-download video ini supaya nanti bisa dilihat berulang-ulang. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau cari senapan angin itu menurut saya pribadi sih kesimpulannya kembali lagi ke teman-teman yang belanja atau yang ingin beli dengan menerapkan 3 faktor yang tadi. Yang pertama itu cari senapan angin khususnya yang PCP ya, yang paling mudah digunakan. Yang kedua, pilih senapan angin PCP yang sesuai budget. Yang ketiga, pilih senapan angin PCP yang sesuai untuk kegunaan atau fungsi. Di luar itu mungkin jadi tambahan, mungkin jadi poin tambahan ya bagi teman-teman yang pengen cari senapan angin jenis yang lain atau teman-teman bisa menambahi metode tersendiri ya di luar 3 poin yang saya sampaikan tadi. Oke, itu aja informasinya dan apalagi ya. Mungkin teman-teman yang pengen diskusi atau pengen konsultasi dulu dengan saya atau tim Panasonic Official berkaitan dengan senapan angin, boleh. Kami selalu melayani keluh kesah, curhat, atau tanya-tanya dulu seputar senapan angin yang kami jualkan atau yang kami rilis. Nantinya bisa konsultasi dulu, bisa diskusi dulu sebelum belanja. Jangan terburu-buru ketika mau belanja teman-teman, saran saya itu. Soalnya kenapa? Kalau terburu-buru nanti biasanya ada apa ya? Ketidakpuasan ketika belanja unit senapan angin karena terburu-buru itu bisa menyebabkan apa ya? Salah pilih senapan angin juga bisa kurang mantepnya sebuah keinginan untuk belanja senapan angin tersebut itu jadi akan berkurang untuk keinginannya. Yang ketiga itu biasanya apa ya? Menyesal biasanya kalau senapan angin, aduh saya beli senapan angin ini kok nggak cocok ya. Nah, jadi itu harus dipertimbangkan matang-matang. Kalau perlu teman-teman bisa diskusi dulu dengan beberapa teman-teman yang ada di sana. Ada komunitas di sana, diajak rembukan aja, diajak ngobrol, diajak diskusi dan sebagainya supaya nanti ada referensi tambahan ketika mau belanja senapan angin, terutama kelas PCP yang saya review hari ini. Itu aja sih informasinya. Terus ya, untuk video kali ini cukup sekian 3 poin yang saya sampaikan tadi, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Kalau masih kurang bisa langsung via WA. Nomornya yang ada di kolom deskripsi atau di video ini. Saya selalu melayani fast respon di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu tanggal merah kami libur. Itu aja teman-teman. Dan saya Muhammad Haris Effendi dari Panasonic Official harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Oke, ini baru datang senapan anginnya, belum saya cek. Besok kita akan cek, akan kita review sekalian. Oke ya, mantap ya. Guys ya.